Pasukan Timnas Vietnam telah dikalahkan oleh pasukan Timnas Indonesia. Perkara ini menjadi viral di media sosial dan juga mendapat liputan yang sangat luas di Kamboja, guys. Kali ini kita melihat pelatih Vietnam bongkar penyebab kekalahan atas Timnas U22. Peran Sintayong diakui Indonesia. Bagaimanakah penyebab kekalahan atas Timnas U22 ini? Kita dengar sama-sama bagaimana pelatih Vietnam ini membongkar atas kekalahan yang mereka hadapi, guys. Jadi ini video dari channel Garuda Space. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channel Garuda Space. Jadi kita mau tengok bagaimana di sini dikatakan dibuat kaget pelatih Vietnam bongkar penyebab kekalahan atas Timnas U22. Ternyata di sini Sintayong amat diakui ya di Indonesia. Jadi mari kita saksikan klip video ini. Apa fakta di sebalik video ini? Jom. Pelatih Vietnam akui regenerasi Timnas U22 Indonesia. Tetap Piala Asia Sintayong. 2023 Sintayong Santai. membenarkan rencana potensi pemain naturalisasi tambahan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Singgung STY, pelatih Vietnam akui regenerasi Timnas U22 Indonesia. Menghadapi Timnas U22 Indonesia di babak semifinal SEA Games 2023, membuat pelatih Vietnam Philippe Trossayer kagum dengan performa skuad Garuda Muda. Bagaimana diketahui, Timnas U22 Indonesia datang di babak semifinal dengan torehan tim paling produktif. Hal tersebut Tim yang kira kuat juga, Vietnam, berjaya dikalahkan dengan hanya 10 pemain. Itu yang dia buat rasa macam, oh, bagaimana ini boleh berlaku? Tetapi tidak mustahil. Mana-mana ya kontingen ataupun tim. Sebenarnya pasukan Timnas Indonesia ini dia mempunyai strategi yang berbeza daripada satu permainan kepada permainan yang lain. Philippe Trossayer yang membuat laga kali ini lebih menegangkan. Melawan Indonesia adalah pertandingan yang menegangkan. Mereka memenangi seluruh pertandingan fase grup dan mencetak banyak gol. Generasi ini merupakan hasil investasi untuk Piala Dunia U20. Ada banyak pemain bagus dan pemain-pemain yang tampil di luar negeri. Sebagian besar dari mereka main reguler di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Ujar Trossayer seperti dilansir dari Bongda 24 Hours. Sementara itu, terlepas dari hasil laga kali ini, Trossayer menyebut Timnas Indonesia memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan Vietnam. Di antaranya ialah memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Diketahui, Garuda Muda memiliki waktu efektif istirahat selama 2 hari. Sementara itu, Vietnam hanya mempunyai waktu istirahat 1 hari usai melakoni laga terakhir pada lusa lalu. Terkait venue semifinal yang dilakoni di Stadion Olimpik Phnom Penh, Philippe Trossayer bahkan menyebut Timnas Indonesia U22 diuntungkan dengan proses adaptasi. Mengingat semua laga fase grup dilakoni di sana. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang menjalani laga-laga fase grup di Stadion Visaka. Karena itu, Trossayer mengatakan timnya harus lebih dulu beradaptasi dengan lapangan. Pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ini naturalisasi. Pertama, Jay Itzes. Ini naturalisasi ya? Pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022-2023. Jay Itzes menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli 2020 hingga akhir musim ini. Pemain 22 tahun tersebut pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pasti, kalau turun ini pasti akan kuat lagi Timnas Indonesia nih. Ini lagi. Kedua, Mads Hilgers. Ini naturalisasi juga nih. Pemain FC20 yang punya darah Indonesia meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Banyak banget pemain naturalisasi ini. Mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi sejak lahir di Belanda, Mads Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dia sempat ditawari untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Namun Mads Hilgers menolaknya dan dia justru lebih tertarik dipanggil oleh timnas Belanda.
Ini lagi. Ketiga, Tom Haye. Nama terakhir adalah Tom Haye yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen. Oh, di Belanda juga dia main. Pemain 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda. Namun memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara. Meski begitu, PSSI nampaknya belum memiliki niatan untuk menaturalisasi Tom Haye. Padahal gelandang bertahan itu bisa membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat di lini tengah sebagai tandem dari Kalau semua pelakon. itu datang, pasti akan lagi mantap lagi pasukan timnas Indonesia nih. Ini Sintayong. Tetap Piala Asia 2023, Sintayong beberkan rencana. Wah, apa rencananya nih? Indonesia. Tergabung di grup berat tak membuat Sintayong patah semangat untuk menyiapkan strategi jitu timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda menghuni grup D bersama lawan-lawan tangguh yakni Jepang, Irak, Asian dan Cup tim Asia Qatar Tenggara lainnya 2023. yakni Vietnam. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia berpartisipasi di putaran final Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Wih, lama tuh 16 Terakhir tahun. kali tim Garuda ambil bagian di Piala Asia adalah pada tahun 2007. Saat itu 2007 ya? berstatus sebagai tuan rumah bersama. Piala Asia 2023 awalnya diagendakan berlangsung pada 16 Juni hingga 16 Juli 2023 di Cina. Namun pada tanggal Juni. 14 Mei 2022, AFC memutuskan Cina tidak lagi menjadi tuan rumah karena pandemi COVID-19. Pada 17 Oktober 2022, AFC menunjuk Qatar untuk menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan itu. Dari jadwal yang dirilis panitia penyelenggara, Indonesia akan memulai kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Irak, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024. Tahun Selanjutnya, depan. Indonesia akan bertemu musuh bebuyutan yakni Vietnam pada tanggal 21 Musuh Januari. pepuyutan nah. Dan terakhir, Tapi menantang sudah tewas. raksasa Asia Jepang pada Vietnam. 27 Januari. Menanggapi hal tersebut, Sintayong membeberkan rencananya bahwa dia akan bertarung mati-matian di laga pertama kontra Irak. Saya berencana Barulah kalau mempertaruhkan gini. segalanya pada pertandingan pertama melawan Irak. Saya Iran akan nih. menyiapkan peta jalan dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, kata Sintayong dilansir dari Best 11. Pelatih asal Korea Selatan itu beranggapan bahwa jika timnas Indonesia bisa menang dari awal, maka bisa lolos ke babak 16 besar. Saya pasti sekiranya latihan demi latihan yang dilakukan ya konsisten, pastinya pasukan timnas Indonesia ini akan membuahkan hasil yang baiklah. Disebabkan kalau kita tengok ya, saya sendiri memerhatikan atlet Indonesia ini, timnas Indonesia untuk sepak bola ini memang mempunyai skill tersendiri ya, seperti juga volleyball itu juga mempunyai skill tersendiri. Semua atlet-atlet dari segi acara-acara itu mereka mempunyai kepakaran tersendiri lah. Dan saya kira sekiranya pemain naturalisasi ini dapat bermain di Indonesia, inilah yang dikatakan pelatih Vietnam bongkar penyebab kekalahan timnas. Sebenarnya belum lagi masuk pemain naturalisasi ini, tetapi bisa juga mengalahkan Vietnam. Karena kalau tengok ya, Vietnam ni bukan satu pasukan yang remeh, tetapi pasukan yang kira hebat juga ya. Dan banyak juga negara-negara yang sangat segan pada Vietnam. Tetapi ialah apabila melihat kekuatan dan juga kelebihan yang ada pada Vietnam tu, saya tengok di sini Sintayong mengatur strategi bagaimana untuk mengalahkan pasukan lawan, khususnya Vietnam baru-baru ini. Dan apabila strategi itu dilakukan walaupun dengan hanya bermain 10 orang, tetapi pasukan timnas Indonesia dah dapat mengalahkan ya pasukan Vietnam dengan mendapat 3 jaringan berbalas 2, dan itu satu jaringan itu pun terlepas ya dari Indonesia sendiri. Jadi apapun perkara ini sebenarnya apabila melihat kekuatan yang ada pada pasukan timnas Indonesia ini, mereka seharusnya juga, saya sendiri melihat ya, mengakui bahwa pasukan timnas Indonesia ini adalah salah satu pasukan yang memang hebat ya. Dia kalau di Malaysia
dengan Indonesia ni memang sama-sama hebat nih sebenarnya. Cuma berpihak pada kemenangan yang mereka sertai itu. Jadi untuk pasukan timnas Indonesia ya, oleh kerana Indonesia tidak layak untuk ke final, ke semifinal ya, untuk pasukan timnas Indonesia, kami dari Malaysia memberi sokongan yang padu, yang penuh untuk pasukan timnas Indonesia agar dapat mendapat juara ataupun mendapat medali emas untuk final nanti yang akan berlangsung ini. Jadi semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, sehingga kan sekarang ni pun pelatih Vietnam pun merasa segan dengan kekuatan dan juga skill yang telah dimiliki oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.